guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Basis kultivasi Demon Venerable Ciyuan layak untuk Demon Venerable kuno. Itu sudah tua dan tak terduga. Kata Linglong Xianzun menghela nafas, saya tidak bisa membantunya. Saya harus menangkap Hunyuan Wujitu dari perhitungannya. Saya khawatir itu bukan tugas yang mudah. Tapi saya memang membutuhkan senjata ajaib untuk menekan malapetaka besar. Ya, Yang Mulia Abadi Linglong, saya tahu niat Anda. Anda belum bisa naik ke alam abadi dan dibatasi. Tapi malapetaka besar Anda akan segera datang, dan Anda membutuhkan senjata abadi untuk menekan keberuntungan Anda. Jika tidak, Yang Agung Bencana akan membawamu. Sulit untuk melarikan diri. Orang tua dari iblis hati berkata, bagi saya juga membutuhkan alat peri untuk membantu saya memahami tahap terakhir dari sihir hati yang besar, menjelma ratusan juta, dan mempercayai jiwa, hati dan iblis, dan hati tertinggi dan iblis. Keduanya adalah satu. Yang Mulia Iblis Abis Merah juga membutuhkan senjata abadi untuk membalas dendam alam Buddha. Kali ini juga merupakan peluang besar. Di dunia abadi, Raja Iblis dari Aula Iblis kuno dan 8 orang bijak dari klan Iblis bergerak, Anda dapat mengguncang fondasi Promise Star Palace. Jika Anda dan saya bertindak bersama, ada peluang besar. Kepemilikan siapa yang akan diberikan pada alat abadi setelah diperoleh. Tentu saja, itu adalah takdir masing-masing orang. Siapa yang merebutnya terlebih dahulu untuk siapa? Ini kesepakatan. Aku akan melakukannya kalau begitu. Itu bagus, tapi kamu dan aku, dalam pertarungan, kamu bisa bergandengan tangan. Tentu saja, di Istana Bintang Janji, juga ada kekuatan besar yang telah ada selama lebih dari 100.000 tahun. Jika kita menyatukannya, kita mungkin tidak dapat memanfaatkannya. Tetapi dengan bantuan teknik keinginan besar Anda dan sihir hati saya yang besar, cukup untuk mengusir keberadaan apapun, bahkan jika itu adalah peri sejati, ia memiliki kekuatan untuk bertarung. Bahkan jika peri sungguhan turun ke bumi, dia tidak bisa menahannya. Apa yang aku takutkan? Percakapan antara keduanya berangsur-angsur menghilang dalam dengusan dingin terakhir dari Yang Mulia Abadi Linglong, dan sosok lelaki tua dari iblis hati juga menghilang, dan menembus ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya, tidak tahu kemana perginya. Orang tua misterius ini, tidak ada yang tahu apakah dia manusia, iblis, atau keberadaan aneh lainnya. Di dunia tak terbatas, di Scientist Hall, lebih dari 10 hari berlalu berturut-turut. Selain memeriksa gudang aula suci, Fang Han bersembunyi di Huang Kuantu untuk mempraktikkan teknik malapetaka, dan tidak lagi turun ke tanah untuk menimbulkan masalah. Penggantinya Fang Yu akhir-akhir ini mendapatkan lebih banyak mana tinggi, ada kecenderungan samar untuk selamat dari bencana. Ini karena Fang Han telah memfokuskan beberapa metode budidaya dan beberapa sumber daya pada tubuh pengganti ini. Jika bukan karena takut terlalu jelas dan terbuka, bahkan jika promosinya Fang Yu sekarang dibudidayakan ke kekuatan supernatural tingkat ke-9, langit dan bumi belum tentu sama. Semakin tinggi tingkat kultivasi tubuh pengganti Fang Yu, semakin penting di aula suci. Semakin mudah bagi Fang Han untuk bertindak. Pada hari ini, Fang Han berkultivasi lagi, dan ketika dia menghembuskan napas, dia tiba-tiba bergerak dan melihat kecemerlangan terbang, tetap di depannya, menunjukkan wujud Hansi. Saat Hansi bernapas dan bernapas sesuka hati, Fang Han samar-samar melihat bahwa di atas kepala pihak lain, gerbang dunia abadi muncul, tampaknya selangkah lagi mendekati dari dunia rahasia umur panjang. Kakak Hansi, kata Fang Han berdiri dengan cepat. Ya, kamu telah berlatih dengan sangat baik baru-baru ini. Kamu akan selamat dari bencana. Kata Hansi melirik Fang Han. Basis kultivasi juga telah berkembang pesat. Sepertinya tidak akan lama lagi kamu akan menjadi murid sejati yang terbaik. Kata Hansi, terima kasih, saudari senior, atas pujiannya.
Orang suci itu menghadiahi saya dengan 3 kekuatan magis. Saya telah memasukkannya ke dalam inti emas, dan juga menghadiahi saya dengan inti surgawi. Jika saya belum meningkatkan kultivasi saya akan bodoh seperti babi. Tidak mengetahui bahwa kakak senior datang menemui saya hari ini, apa yang ingin Anda katakan kepada saya? Ucap Fang Han dengan cepat berdiri. Tidak ada, tapi aku akan pergi ke Hall of Supreme Harmony. Di mana ada pertemuan, ini adalah kesempatan untuk mengurutkan ulang daftar umur panjang kecil. Para murid di setiap kuil semuanya kuat dengan kekuatan supranatural. Jika aku bisa memeringkat lagi selanjutnya, Anda bisa mendapatkan hadiah yang kaya. Ada semua makhluk yang memenuhi syarat untuk masuk ke alam rahasia umur panjang. Saya kebetulan kekurangan pengikut, jadi Anda bisa mengikuti saya. Ngomong-ngomong, Anda bisa melihat dan melihat trik para master. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi kultivasi Anda. Kata Hansi tersenyum. Karena kakak senior tidak memiliki pengikut, merupakan suatu kehormatan bagiku untuk menjadi pengikut kakak senior. Aku tidak bisa memintanya, kata Fang Han secara alami tidak akan menolak. Dia juga ingin melihat pemula yang kuat di aula utama Istana Bintang Janji. Apakah puluhan kali lipat dari Yu Huamen? Baiklah, ayo pergi sekarang. Saat berbicara, Hansi terbang dengan cemerlang, menggulingkan Fang Han, dan terbang keluar Saintes Hall. Kecepatan cahaya pelarian cepat, dan kilat menyambar awan. Sekitar 2 jam kemudian, terbang ke depan sebuah istana besar. Istana ini sudah sangat tua dan tidak memiliki dekorasi yang indah. Itu adalah batu cian murni. Batu itu berbintik-bintik, ada lumut di atasnya, dan beberapa jejak darah yang suram, sepertinya berlumuran darah dewa dan setan. Melihat istana batu kuno ini, ada kekuatan misterius. Begitu Fang Han mendekat, dia merasa jiwanya terkejut, seolah-olah itu adalah istana kuno, bepergian melalui ruang dan waktu, dan datang ke dunia ini. Selain itu, Fang Han merasa bahwa istana batu ini agak mirip dengan jembatan Naihe miliknya. Jembatan Naihe juga dari jenis batu ini. Ini adalah Hall of Supreme Harmony. Di antara 360 aula Istana Bintang Janji, ada aula yang aneh. Murid-murid di aula ini semuanya adalah pertapa. Mereka tidak pernah keluar dan bersembunyi di kedalaman Hall of Supreme Harmony. Aula luar aula keharmonisan tertinggi adalah tempat pertemuan bagi beberapa murid, karena istana ini, dengan batu belang kuno, tidak dapat dihancurkan dengan metode pertempuran apapun. Dan kualitas batu ini dapat menyerap kekuatan pertempuran. Fang Han, ini adalah batu fetis, salah satu dari 4 batu besar di dunia. Teman baik, itu sebenarnya digunakan untuk membangun istana. Bahan jembatan Naihe adalah tulang punggung batu fetis. Kata Yan terkejut saat melihat istana batu besar kuno ini, Hall of Supreme Harmony. Oh, tapi batu dewa fetis yang dibangun oleh aula batu ini jauh lebih padat daripada jembatan Naihe. Namun, jika aku mengumpulkan aula batu ini dan mengintegrasikannya ke dalam 8 kuil Buddha, maka setelah 8 kuil Buddha itu bisa menyerap serangan mana yang ganas, dan itu tidak akan hancur. Bisik Fang Han tahu apa 4 batu aneh itu antara langit dan bumi. Ini dicatat dalam buku rahasia Tianlong. Mereka adalah batu kehidupan, batu jiwa, batu fetis dan batu kristal langit. Masing-masing jenis batu ini sangat langka, dan jika Anda mendapatkan sepotong kecil, Anda dapat menyempurnakan senjata sihir yang sangat kuat. Itu juga memiliki fungsi tertinggi untuk meningkatkan basis kultivasi. Pena Kaisar Manusia dimurnikan dari batu surga. Jembatan Naihe disempurnakan oleh batu para dewa. Namun, Fang Han sekarang melihat bahwa hall ini dibangun dengan batu para dewa, tetapi kekuatan di dalamnya jauh lebih rendah daripada jembatan Naihe, tetapi itu juga cukup objektif. Setelah dia mengolah tubuh yang abadi, dia akan menyempurnakan 8 patung Buddha menjadi alat dao tingkat menengah, yang kekurangan bahan. Jika aula harmoni tertinggi ini dapat dikumpulkan, maka mungkin tidak ada kekurangan bahan. Tentu saja,
Bagaimana Hall of Supreme Harmony ini dapat dibandingkan dengan Jembatan Naihe? Jembatan Naihe adalah Kaisar Huangquan, yang secara langsung menjarah kedalaman langit berbintang yang jauh, sebuah seni bela diri yang sebanding dengan gerbang Yuhua, sebuah planet di mana para fetisis hidup, ucap Yan tertawa. Oke, Fang Han, Hall of Supreme Harmony ini akan ada di tasmu nanti, tunggu saja Qi Yuan Mozun dan yang lainnya melakukannya. Aula harmoni tertinggi ini, saya khawatir itu tidak mudah untuk dikumpulkan. Meskipun ini bukan senjata ajaib Taoisme, ada beberapa karakter kuat yang tersembunyi di dalamnya. Sudah lebih dari 10 hari, jadi seharusnya Akai Abyss Demon Sovereign ambil. Berapa lama kamu harus menunggu? Kata Fang Han juga bingung. Meskipun dia memiliki perhitungan yang mendalam, dia masih tidak bisa menebak upaya dari karakter legendaris seperti Raja Iblis Abyss Merah, Raja Iblis dari Aula Iblis Kuno, dan 8 orang bijak dari ras monster. Saya berharap mereka akan melakukan langkah awal. Pada saat itu, inilah saatnya bagi mereka untuk benar-benar berubah. Fang Yu, apa yang kamu pikirkan? Kita telah tiba di Aula Harmoni Tertinggi. Aula depan Aula Harmoni Tertinggi adalah tempat pertemuan. Seluruh aula depan terdiri dari batu para dewa. Pertemuan itu ada di aula depan. Adapun bagian dalam, itu adalah area terlarang. Tidak ada yang bisa masuk, itu adalah tempat di mana para pertapa dari Hall of Supreme Harmony berlatih. Jika kamu tersesat ke dalamnya, kamu harus dibunuh. Ucap Hansi memperingatkan. Oh, kakak senior, aku tahu. Jawab Fang Han mengangguk berulang kali. Pada saat yang sama, dia melihat beberapa lampu pedang tirani, lampu harta karun, dan lampu pelarian, dan mereka juga berlari kencang ke sini. Kekuatan setiap cahaya pedang, setidaknya ada 10 juta kuda yang berlari kencang, dan beberapa di antaranya memiliki kekuatan 50 hingga 6 juta kuda yang berlari kencang. Jelas, orang-orang ini semua adalah aula utama Istana Bintang Janji, yang telah mengembangkan kekuatan gaib ke-10, dan merupakan murid yang terbaik. Hansi, kamu di sini juga. Terakhir kali kamu berada di peringkat 89 di daftar umur panjang kecil. Aku ingin tahu apakah kamu bisa masuk 50 besar kali ini. Tiba-tiba, beberapa lampu berharga jatuh dan muncul. Sosok beberapa wanita datang. Ini kakak senior Lin dari kuil Suanyin, ini kakak senior Bi dari kuil Dangui. Ini Hansi segera memanggil beberapa dengan ramah ketika melihat wanita-wanita ini, menyapanya, dan kemudian memperkenalkan Fang Han. Oh, ini pengikutmu, telah berkultivasi ke alam inti emas, dengan 13 jenis kekuatan magis, tidak buruk, tetapi masih memiliki potensi. Kata seorang wanita memandang Fang Han dan tersenyum pada Hansi, murid ini dan kamu apa hubungannya? Kami tahu aturan aula suci, dan tidak ada murid laki-laki yang akan digunakan kembali, tetapi tampaknya sekarang. Kamu membawa murid ini untuk mengamati hari ini berkumpul, apa Anda ingin fokus melatihnya? Kata wanita itu. Oh, dia dipanggil Fang Yu. Karena kesetiaannya, dia secara pribadi dihadiahi oleh orang suci. Selain menyelamatkan hidupku, aku secara alami percaya padanya dan ingin mempromosikannya. Jawab Hansi tersenyum, lihatlah berapa banyak dari kalian yang penuh dengan angin musim semi. Kali ini aku pasti ingin memajukan beberapa tempat lagi dalam daftar umur panjang kecil. Tentu saja, kali ini diurutkan ulang pada daftar umur panjang kecil. Senat diberi hadiah dengan murah hati. Dikabarkan bahwa beberapa artefak Tao telah disediakan sebagai hadiah. Kata wanita bernama Senior Sister Lin, mengenakan gaun hitam, tersenyum indah, dan memiliki gaya yang beragam. Tiba-tiba menunjuk ke langit dengan tangannya, kakak istana Kaisar Giok ada di sini, Hansi. Lihat, Fang Han mengikuti tangannya dan melihat ke atas, dan melihat seorang pemuda muncul di langit, seolah-olah matahari telah turun, dan lingkaran cahaya di sekelilingnya memancarkan aura yang tak terbatas. Fang Han, pria ini. Bisik Yan terkejut, dia benar-benar mengembangkan 99 kekuatan magis.
Sebelum melangkah ke dunia rahasia umur panjang, dia telah mengembangkan 99 kekuatan magis.